Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang berjalan. Mohon dipahami dan didengarkan dengan baik ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu gelombang itu adalah getaran yang merambat. Merambatnya di mana? Merambatnya melalui medium. Ini udah kalian catat, kalau kalian baca apa yang kalian catat di pertemuan yang sebelumnya, itu ada materinya. Jadi ibu gak mau ngejelasin lagi ya, kalian tinggal baca. Terus disajikan gambar gelombang. Ini salah satu contoh dari gelombang transversal. Nah, di sini kalian ngelihat kan ada dua bagian yang ada di atas, ada satu bagian yang ada di bawah. Nah, bagian yang di atas itu kalau ibu nyebutnya perut atau bukit. Ada yang nyebut perut, ada yang nyebut bukit. Terus kalau bagian bawah itu lembah. Terserah kalian mau nyebutnya gimana. Nah, ada yang dilingkari dengan warna merah. Itu adalah lambang dari lambda. Bacanya lambda ya, itu lambang lambda. Lambda itu artinya adalah satu gelombang. Jadi lambda sama dengan satu gelombang. Nah, dikatakan satu gelombang jika ada suatu gelombang yang membentuk itu tanda panahnya adalah di atas puncak ya kan? Di atas puncak dari bukit atau dari perut. Puncak bukit yang berdekatan itu satu gelombang atau satu lambda. Nah, ada lagi yang di bawah. Lambda yang di bawah itu dikatakan satu lambda jika gelombang membentuk satu lembah, satu bukit. Itu juga satu gelombang. Nah, dari gambar ini bisa kalian lihat kalau gelombang yang terbentuk secara keseluruhan adalah 1,5. Karena kenapa? Ada satu lembah, satu bukit, itu satu gelombang. Terus ada lagi adalah satu bukitnya doang, tapi nggak ada lembahnya. Makanya dikatakan gambar ini membentuk 1,5 gelombang. Ada lagi jika titik terendah dari bukit yang berdekatan itu dikatakan juga satu gelombang. Jadi kapan keadaan gelombang itu membentuk satu lambda? Jika dua puncak bukit yang berdekatan itu satu lambda. Jika satu lembah satu perut itu juga satu lambda. Terus ada lagi satu lagi jika titik terendah bukit yang berdekatan itu juga satu lambda. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, terus ada yang dikatakan amplitudo. Amplitudo itu dilambangkan dengan A. Dengan huruf A besar. Di sini ada A positif, ada A negatif. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Jadi sama kayak dikatakan tinggi gelombang yang terbentuk. Itu amplitudo, simpangan terjauh. Nah, kenapa dia positif? Jika dari atas dia nilainya positif. Jika dimulai dari bawah amplitudonya negatif. Itu makanya ada amplitudo positif, ada amplitudo negatif ya. Bukan A kecil ya, amplitudo dilambangkan dengan A besar, jangan salah. Next slide berikutnya. Nah, gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilalui. Gelombang ini dapat berjalan dan memiliki persamaan sebagai berikut. Nah, ini persamaan dari gelombang berjalan. Y sama dengan plus minus A sin 2pi T per T periode plus minus X per lambda. Itu rumus awal, sehingga dihasilkan ini kalau pakai perkalian silang nanti kan jadinya Y sama dengan plus minus A sin 2pi dikalikan T per T periode terus 2pi dikali X per lambda. Makanya nanti rumus hasilnya adalah Y sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T plus minus KX.
Jadi Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx itu yang dikatakan dengan persamaan gelombang. Dengarkan omongan ibunya pelan-pelan, kalau itu bisa kalian ulang lagi ya. Persamaan gelombangnya di bawah. Yang di bawah itu yang ada omeganya itu didapatkan dari persamaan yang di atas. Kalau kalian kali silang. Nah, ini keterangan-keterangannya. Ada bagian yang gak kebaca, bagian kotak itu adalah amplitudo, lambang dari amplitudo, yaitu kecepatan amplitudo, lambang dari omega. Omega itu adalah kecepatan sudut gelombang. Omega itu yang W tapi bentuknya bukan W ya, itu adalah omega bacanya. Next, masuk ke contoh soal. Gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 sin buka kurung 100 pt min 2 px tutup kurung, di mana Y dan X adalah meter dan T dalam sekon. Tentukan amplitude, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambatnya. Jadi kamu harus nyari semuanya nih. Nah, terus juga ditanyakan ini, bukan ditanyakan ya. Pi, kamu tahu kan nilai pi itu berapa? 3,14. Itu nggak boleh lupa ya. Diingat, siapa tahu di sini dibutuhkan. Next, kita cari tahu yang diketahuinya. Yang diketahui di sini kita punya persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombangnya sudah ditulis dari soal. Nah, lihat. Persamaan gelombang awal itu A sin omega T min Kx. Atau plus minus A sin omega T plus minus Kx. Kenapa plus minus ya, Bu? Karena amplitudo kan tadi ada dua jenis kan. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Jadi kalau negatif ya tulis aja negatif. Jadi bisa positif, bisa negatif. Yang plus minus omega T plus minus Kx juga sama. Dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, tergantung dari persamaan gelombang dan gambarnya nanti. Kalau yang di contoh soal ini dia nilainya negatif, maka persamaan gelombangnya A sin omega T min Kx. Nah, dari bawah persamaan gelombangnya ada Y sama dengan 0,2 sin 100 pi T min 2 pi X. Mirip dengan yang di atas ya. Nah, yang ditanyakan amplitudo, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Oh, ini Ibu lupa nulis ada panjang gelombang. Kita skip aja, itu nggak usah dicari. Next, jawabnya. Pertama, amplitudonya 0,2. Bu, kok bisa tahu tiba-tiba 0,2? Lihat di atas kan A sin. Di situ udah ketahuan persamaan gelombangnya A sin, amplitudo sin. Yang dari persamaannya udah juga ada 0,2 sin. Maka si 0,2 ini adalah nilai A. A itu adalah amplitudo, makanya A sama dengan 0,2. Udah gitu aja. Kalau misalnya ada persamaan gelombang dikatakan Y sama dengan 3 sin bla 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 bla. Ditanyakan amplitudo, maka amplitudonya adalah nilainya 3 seperti itu. Jadi karena di sini persamaannya 0,2 sin, nilai amplitudonya adalah 0,2 atau A sama dengan 0,2. Terus ada omega. Omega didapatkan 100 pi. Dari mana? Karena dari rumus persamaan gelombang ada omega T. Berarti yang ada variabel T-nya itu adalah omega. Di sini nilai omega adalah 100 pi, atau yang ada T-nya kan omega T. Yang ada T-nya adalah 100 pi T. Maka nilai omeganya adalah 100 pi. Untuk K juga sama ya. Berarti K-nya adalah 2 pi. Pi-nya di bawah. Nah, rumus omega itu sama dengan 2 pi per T periode. Periode itu dilambangkan dengan T besar ya. Kalau T kecil itu waktu. Jadi kalau nanti kalian nulis yang dicari periode tapi kalian nulisnya T kecil, Ibu salahin. Nah, omega sama dengan 2 pi per T. Ini diingat rumusnya.
Atau bisa juga kita pakai omega sama dengan 2pi dikali F. Karena frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Jadi keduanya ada hubungannya. Makanya tapi di sini kita pakai W sama dengan 2pi per T periode. Karena yang mau kita cari adalah periodenya, makanya kita balik rumusnya. Pakai rumus segitiga bisa lah, ini udah pada pinter. Berarti T sama dengan 2pi per omega. 2pi per omega kita masukkan, T sama dengan 2pi-nya kita tulis dibagi dengan omega. Nilai omeganya adalah 100 pi. Nah, di sini tiba-tiba ujuk-ujuk 0,02 sekon. Dari mana? Kita coret dulu nilai pi-nya. Jadinya kan nanti tinggal 2 per 100. Nah, 2 dibagi 100 itu sama dengan 0,02. Kenapa dicoret? Karena dua-duanya sama-sama punya pi. Boleh kita hilangkan pi dibagi pi, hasilnya 1. Sesuatu yang dikalikan 1, hasilnya tetap itu. Makanya boleh dicoret. Jadi tinggal T periode sama dengan 2 dibagi 100, hasilnya 0,02. Makanya periodenya berarti nilainya 0,02 sekon. Periode satuannya adalah sekon. Next kita cari frekuensi, kayak tadi Ibu bilang. Jadi frekuensi dan periode itu punya hubungan. Ini seharusnya udah dijelaskan sama kakak yang PPKT. Berarti frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Dan periode sebenarnya juga bisa 1 dibagi frekuensi. Tinggal kalian mau milih. Cari yang mana dulu itu terserah. Nah, frekuensi sama dengan 1 per T. Berarti F sama dengan 1 dibagi 0,02. Silakan cari pakai kalkulator, hasilnya adalah 50. Nah, yang dinamakan frekuensi satuannya adalah Hz. Jadi Hz itu bacanya Hz ya. Dan frekuensi dilambangkan dengan F kecil, bukan F besar. Kalau kalian nulis F besar itu salah. Kenapa? Karena F besar itu adalah lambang dari gaya. Next, kita cari cepat rambat. Nah, cepat rambat gelombang ini boleh pakai persamaan V sama dengan omega per K, atau V sama dengan lambda dikali F, atau V boleh lambda per T periode. Jadi ini rumusnya sama aja, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Kalau di sini di persamaan di atas kamu ribet buat nyari lambdanya lagi, makanya udah kita pakai rumus yang omega per K. Berarti V sama dengan omega per K. V itu cepat rambat ya, V kecil. Kalau V besar volume. Maka sama dengan omeganya adalah 100 pi dibagi dengan 2 pi kan-nya. Makanya V sama dengan 50 meter per sekon. Sama kayak tadi ya, kenapa bisa 50? Pi-nya dicoret dua-duanya. Jadi tinggal 100 dibagi 2, hasilnya 50. Itu untuk contoh soal yang pertama. Oke, silakan dipahami pelan-pelan omongan saya. Next, kita lanjut ke, ini udah dapat semua ya. Amplitudo, periode, frekuensi, sama cepat rambat. Oke, next contoh soal yang kedua. Oke, sebentar. Oke, next contoh soal yang kedua. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 5 sin pi buka kurung 0,5 T min 10,5 X. Maka periode gelombangnya adalah yang ditanyakan adalah periodenya. Berarti T besar. Nah, sorry, saya salah. Ini yang tadi. Oke. Nah, diketahuinya persamaan gelombangnya adalah
Y sama dengan 5 sin Pi 0,5 T min 10,5 X. Ini tanyakan periode atau T besar. Gimana jawabnya? Kita punya persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T min Kx atau plus minus Kx ya. Ini kenapa pakai min? Karena tadi yang sudah dijelaskan di soal kan adanya min. Next, kita punya dari soal persamaan gelombang. Cuma lihat ada bedanya. Kenapa? Di luar ini ada pi. Berarti pi ini kepunyaan dari si 0,5 T dan juga kepunyaan dari 10,5 X. Jadi dia bisa dikali silang. Kalau ada yang di luar kotak selain sin, di luar kurung selain sin, berarti itu kepunyaan dari yang di dalam kurung. Makanya setelah itu bisa dikali silang, jadinya Y sama dengan 5 sin 0,5 pi T min 10,5 pi X. Jadi nggak satu doang yang dikali dengan pi, keduanya dikali pi karena itu di dalam kurung, jadi berarti punya keduanya. Kalau misalnya si pi ini misalnya ada soal 5 sin 2, berarti si 2 ini 2-nya ini dikalikan 0,5 T dikalikan juga 10,5. Kalau yang ini kan pi ya, jadi dikalikan dua-duanya dengan pi. Nah, tadi kita pakai rumus omega sama dengan 2pi per T periode. Ini kalau misal dimasukin dulu. Nah, kalau misalnya mau ditulis rumus yang dibalik dulu, berarti periode sama dengan 2pi per omega. Lalu T periode sama dengan 2pi per omeganya adalah 0,5 pi ya, dari persamaan di atas 0,5 pi. Oke, pi-nya dicoret, tinggal T sama dengan 2 dibagi 0,5. Sebenarnya bukan dicoret ya, sama-sama dibagi, hasilnya pasti 1. Maka T 2 dibagi 0,5 adalah 4. Jadi periodenya adalah 4 sekon. Seperti itu contoh soalnya. Silakan kalian pahami, yang belum bisa tanya yang sudah bisa ya teman-teman ya. Nah, ini contoh soal. Contoh soal nomor 1, contoh soal yang harus kalian kerjakan. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Untuk nomor 3 berarti ada berapa nih jumlahnya? 6, 7, 8. Ada 8 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan, dikumpulkan ya hari Kamis sampai jam 12 malam. Berarti ibu kasih waktu sampai jam 11.59. Lewat dari hari Kamis itu berarti misalnya udah jam 00.01, itu berarti udah masuk hari Jumat. Ibu gak masukin ke nilai ya, ibu anggap kalian tidak mengerjakan. Untuk ini tolong difoto semuanya. Dan iya, kalau misalnya menurut kalian ini kan materi gelombang berjalan ini belum kalian catat ya, kalian boleh catat, nanti catatannya difoto ke saya gitu. Terserah kamu mau catatnya itu bahasa kamu aja kayak gimana yang kamu pahamin. Mau kamu tambahin dari yang PowerPoint dengan yang omongan saya, itu silakan. Pokoknya kalian sudah besar lah, udah bisa ngerangkum namanya ya, ngerangkum sendiri. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah catatan tentang gelombang berjalan sama ini soal, 8 soal ini. Yang di LKS dikerjain di mana, Bu? Boleh di LKS-nya, boleh di buku tulis, disalin. Kalau misalnya nggak mau nulis soal di buku tulis, ditulis itu halamannya ya. Jadi kalian belajarnya nggak asal-asalan cuma contoh soal dan lain-lainnya. Tolong pengerjaannya yang rapih, diketahui, ditanya, dijawabnya ada. Terus juga tidak mencontek. Jadi saya sangat menganjurkan kerjakan sendiri, minta diajarin boleh, tapi tidak nyalin punya temannya. Kenapa? Karena nanti saya bikin sistem ujian online, ulangan harian online, materi tentang gelombang, itu saya pakai soal yang nanti diacak, dan masing-masing pengerjaannya sudah saya time. Jadi kalian tidak bisa bekerja sama. Jadi yang nggak bisa nanti akan rugi sendiri kalau kalian nggak belajar.
Usahakan pelajari sendiri. Oke, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.